Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reval Zaidi Bajudanandoko. Jadi di kesempatan saya kali ini akan mempresentasikan pengganti UTS jaringan data dan protokol, yaitu berjudul analisis protokol dan arsitektur jaringan untuk broadcast broadband, integrated service arsitektur dalam distribusi informasi publik di Indonesia. Jadi mengenai latar belakang ini, di mana di era transformasi digital itu kebutuhan distribusi informasi publik meningkat, terutama dalam bentuk video dan konten multimedia. Dan masalahnya di Indonesia memiliki kesenjangan infrastruktur jaringan sehingga akses informasi belum merata. Dan di sini ada dua pendekatan, yaitu terhadap broadcast DVB-T2 kuat untuk distribusi massal tapi tidak interaktif. Lalu terdapat broadband IP base itu lebih fleksibel dan interaktif tapi tergantung kualitas jaringan. Karena itu solusinya adalah menggabungkan keduanya dalam satu arsitektur hybrid. Lalu mengenai tujuan ini, penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah arsitektur jaringan ini bisa dilakukan secara hybrid broadcast broadband dan menentukan protokol komunikasi yang paling sesuai dan memastikan sistem dapat scalable, reliable, dan efisien. Lalu eh, mapping mengenai kebijakan yang dibutuhkan di sini itu secara teknis penelitian ini memiliki beberapa poin penting yang dimana terdapat connectivity, yang dimana connectivity ini membroadcast untuk daerah luas dan broadband untuk interaktivitas. Lalu mengenai poin kedua itu latensi, yang dimana menggunakan QoIC dan HTTP 3 supaya lebih cepat. Dan yang ketiga reliability, yang dimana kombinasi broadcast plus CDN dan redundancy. Lalu yang keempat ini terdapat interoperability, yang dimana menggunakan standar terbuka seperti HTTP, RTP, dan DES. Lalu dapat scalability, yang dimana ini dukungan CDN dan cloud. Lalu mobility-nya menggunakan optimasi untuk 4G dan 5G. Dan availability di sini sistemnya mengenai failover dan multipath. Dan ini semuanya keputusannya berasal dari kebutuhan nyata di lapangan. Lalu mengenai arsitektur networknya, yang dimana arsitektur yang digunakan ini itu adalah hybrid broadcast broadband atau HBBTV, yang dimana cara kerjanya ini memiliki konten yang dikirim menggunakan dua jalur, yaitu broadcast dan broadband. Untuk yang broadcast tadi itu dilakukan secara distribusinya secara massal atau keseluruhan. Lalu yang broadband ini untuk layanan yang secara interaktif. Untuk struktur utamanya itu ada namanya akses network, yang dimana akses network ini memanfaatkan dua jenis teknologi utamanya, itu tadi ada broadcast dan broadband, yang dimana jaringan broadcast itu seperti DVB-T2 dan satelit yang digunakan untuk mendistribusikan informasi publik secara luas dan mekanismenya one to many. Dan ini berfokus pada jaringan broadband 4G atau 5G dan fiber. Lalu untuk core networknya di sini itu menggunakan IPv6, BGP, dan OSPF. Lalu menggunakan dan cloud-nya tersebut yaitu CDN untuk mengurangi latensinya. Lalu dari application layer-nya itu membutuhkan adanya HTTP 3 atau MPHC DES. Nah, di mana sistem jadi lebih fleksibel, efisien, dan scalable. Lalu mengenai analisis dan distribusi protokol, yang dimana pembinaan protokol ini sangat penting, yang dimana stack utama yang digunakan itu adanya network layer IPv6, lalu ada routing BGP dan OSPF, di mana OSPF ini untuk jaringan antara operator dan BGP ini untuk
koneksi antar jaringan dan backbone nasional. Lalu transport layernya yang digunakan itu ada TCP, ODP, dan QIC. Dan application yang digunakan itu HTTP3, MPH, DAS, dan RTP. Dan kombinasi ini bikin sistem dapat dihandle secara distribusi massal, streaming, dan layanannya interaktif. Lalu di bagian QoS dan traffic engineering ini, karakter trafficnya itu arsitektur dari broadcast broadband ini didistribusikan melalui video content distribusi, real-time communication, interactive traffic, dan background data. Lalu untuk QoS classesnya itu memiliki high priority, medium priority, dan low priority. Dan queuing dan schedulingnya itu priority queuingnya itu trafficnya diproses lebih dulu. While scheduling itu pembagian bandwidthnya sesuai kebutuhan layanan. Lalu untuk yang control terdapat penggunaan QIC, adaptive bitrate, failover time, dan protokol overhead. Serta pengurangan ulang jalur melalui routing. Lalu mengenai performance evaluasi frameworknya ini, itu tujuannya itu performa dilakukan itu untuk mengukur efektivitas arsitektur broadcast broadband dan mendukung distribusi informasi publik yang luas, cepat, dan andal. Lalu parameter evaluasinya itu ada point throughput, latency, jitter, packet loss, availability, dan failover time, serta protokol overhead. Lalu metode evaluasinya itu simulasi jaringan, pengujian berbasis skenario, dan monitoring real time. Indikator keberhasilan sistem itu throughput-nya stabil dalam distribusi, latensinya rendah, layanannya interaktif, paket loss-nya minimal, available tingginya kurang lebih dari sama dengan 99%, failover-nya berjalan cepat. Lalu kesesuaian dengan kebutuhan sistem itu pastinya luas, cepat, dan andal. Untuk kesimpulan dari dan rekomendasinya itu di mana penelitian ini mengusung arsitektur broadcast broadband integrated service, mendukung informasi publik di Indonesia, dan pemilihan protokolnya untuk IPv6, BGP, QIC, ATP, dan MPHC DAS itu menunjukkan sistem itu mampu mendukung kebutuhan distribusi sebuah konten secara berbasis video dan streaming secara adaptif. Selain itu juga penerapan QoS dan traffic engineering memastikan kualitas lainnya tetap terjaga sehingga secara keseluruhan itu arsitektur diusulkan mampu menjawab tantangan utama dalam transformasi digital seperti kesenjangan konektivitas, kebutuhan layanan publik responsif, serta peningkatan kualitas akses informasi masyarakat. Dan untuk rekomendasi strategisnya itu yang pertama penguatan infrastruktur hybrid, optimalisasi edge SDN, adopsi protokol modern, peningkatan QoS dan monitoring, dan penerataan akses digital. Dari sumber yang saya dapatkan, terdapat 10 sumber yang dibutuhkan. Dari pertama itu JNA dan M. Thompson, lalu kedua ada M. Bishop, yang ketiga Isaac itu mengenai dynamic adaptive streaming over HTTP, lalu yang keempat hybrid broadcast broadband dari HBBTV Specification 2020, ada ATC SE Digital Video Broadcasting, lalu ada Constant Framework for TCP Throughput Testing, lalu Cisco System IPv6 Deployment and Network Architecture, lalu dari sumber Kementerian Komunikasi Informasi Publik Republik Indonesia, lalu dari ABGN, TAGUL, dan Embauer, dan 10 itu Kapiteri Organ Koordinasi Taraman mengenai net optimal bitrate adaptation for online videos. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.